Ya, kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya lupa ada kelas hari ini. Ya, tidak ada. Ainu nggak ngubungin saya kemarin atau malam ya, atau subuh gitu. Saya lupa sekali ada kelas. Jadi tadi join Zoom dulu, tapi saya belum siap-siap. Absen dulu kali ya. Terlihat daftar hadirnya? Terlihat, Ya. Ibu. Ya, silakan di scan. Sudah. Coba saya cek. Muhanid, Muhammad Aslam sama Reza Aprilia belum hadir atau belum bisa absen? Reza ada nggak? Ada Ibu, saya karena dari HP jadi di itu dulu tadi di scan dulu sebentar. Oke, Saya nggak nggak apa-apa. Tapi itu kalau barcode-nya itu nggak bisa tahan lama ya dia ya. Iya Dia Ibu. beberapa detik. Udah saya absenin kok. Oke Ibu. Muhammad Aslam Terima kasih Ibu. hadir nggak? Muhammad? Mana? Nggak ada ya? Halo, Muhammad Aslam Effendi. Di sini ada, tapi saya panggil-panggil nggak jawab nih. Kalau dihubungi ya, sementara saya tidak absen dulu. Oke, saya simpan dulu untuk sementara. Kita hari ini mau membahas materi tentang dasar EPIK. Minggu lalu tuh saya baru jelaskan silabus ya, kalau tidak salah ya. Iya Ibu. Belum masuk ke materi. Nah, mungkin banyak penjelasan singkat-singkat ya kemarin tentang setiap sesinya mau belajar apa gitu. Nah, hari ini kita awali dulu dengan mungkin 5 menit ya membaca beberapa surat dalam juz 30. Saya mungkin akan menunjuk beberapa mahasiswa di sini untuk membaca. Coba tolong ada Valia. Valia Ada Bu. mana? Ya, Valia boleh dibaca surat Al-Fatihah.
Ibu saya izin nggak on cam ya. Iya, kameranya ya. Baik, sebelum belajar dimulai, mari kita sama-sama baca surat Al-Fatihah. Kalian membacanya sendiri, Oh, gitu. nanti yang lain menyimak. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suaranya putus-putus. Kalian mungkin bisa pindah ke tempat yang agak hening ya. Karena tadi ada back sound-nya yang lumayan mengganggu suaranya. Ya, di sini lagi ada yang ngaji juga soalnya. Pindah ke tempat yang lebih sepi aja. Kemudian Andika, coba dibaca ulang surat Al-Fatihahnya. Al-Fatihah ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, yang tadi suaranya agak kurang jelas, tapi saya cukup menangkap. Kemudian Izana, coba dibaca surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul adzim. Ya, Sadaqallahul Azim. Satu lagi, Dia Rahmawati. Ya, dia silahkan dibaca surat An-Nas kembali. Dia suaranya belum terdengar. Suaranya ada, Ibu. Sudah, ini baru terdengar. Kameranya boleh agak turun ya, biar terlihat wajahnya. Nah, seperti itu. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, Malikin ilahin Nas, banyak pendek ya. nas, Malikin malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Astagfirullahaladzim. Di sesi kedua ini kita membaca dua surat, Al-Fatihah dan An-Nas, yang insya Allah akan kita teruskan ya, tadarusnya setiap sesi hingga menyelesaikan juz 30. Untuk surat Al-Fatihah, coba dibaca terjemahnya oleh Lingga. Lingga bisa mengakses arti dari surat Al-Fatihah di laptopnya atau di Qurannya. Iya, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmatnya kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Oke. Surat An-Nas artinya boleh dibaca oleh Aufa. Silakan Aufa. Halo. Bisa Aufa? Belum di-unmute? Nah, Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Rajanya manusia, Tuhannya manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. baik. Sadaqallahul azim. Nah, surat Al-Fatihah ini dibaca oleh umat muslim dalam sehari itu berapa kali sih? Kita membaca surat Al-Fatihah dalam sehari berapa kali? 5. 5? Minimal 17. Minimal 17 kali ya. Minimal 17 kali. Kenapa? Karena kita membaca surah Al-Fatihah itu wajib pada setiap rakaat sholat. Betul nggak? Ya, subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, dan isya 4. Belum lagi ditambah dengan sholat-sholat sunnah ya. Itu. Kemudian Al-Fatihah menjadi surat yang wajib atau termasuk dalam rukun sholat. Jadi kalau lupa membaca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Ya, batal sholatnya. Kenapa bisa sepenting itu? Karena Al-Fatihah adalah, kalau teman-teman pernah dengar, Al-Fatihah merupakan Ummul Quran. Ya, Ummul Quran itu artinya adalah ibunya Al-Quran. Kenapa? Karena secara umum kandungan Al-Quran garis besarnya ada di dalam surat Al-Fatihah. Kalau tadi mendengarkan Lingga ya membaca arti dari surat Al-Fatihah itu, yang pertama berisi puji-pujian makhluk terhadap Tuhan, ya. Kemudian menyebutkan beberapa sifat Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan selanjutnya adalah bentuk permohonan makhluk sini manusia sebagai hamba untuk diberikan petunjuk. Nah, baca surat Al-Fatihah ini menggambarkan bahwa ketika kita menghadap atau sedang berhubungan ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu perlu memosisikan diri sebagai makhluk yang tidak berdaya. Ya, kita nggak punya kekuatan apapun kalau tanpa nikmat yang Allah berikan gitu ya. Minta diberikan jalan yang lurus gitu. Nah, dan minta pertolongan. Jadi ini kaitannya dengan kondisi kesehatan seperti apa ketika manusia dalam perjalanan hidupnya itu pasti selalu menghadapi masalah dalam beberapa waktu gitu ya, nggak selalu senang ya, ada masalah, ada kesedihan. Nah, membaca surat Al-Fatihah itu biasanya dibaca dalam awal kegiatan supaya selalu dibimbing dalam setiap aktivitas kita sebagai seorang muslim. Intinya seperti itu. Jadi teman-teman untuk memulai apapun boleh menggunakan surat Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah kan surat pertamanya, ayat pertamanya adalah basmalah ya. Jadi shortcut dari memulai kegiatan minimal kita membaca basmalah gitu kan ya. Minimal membaca basmalah karena itu bagian dari surat Al-Fatihah. Kemudian dibaca secara lengkap itu lebih dianjurkan. Nah, yang kedua adalah surat An-Nas. Di dalam surat An-Nas tadi dibaca oleh Aufa, itu tentang apa ya?
memohon perlindungan Allah atas gangguan setan, ya. Bisikan-bisikan kejahatan yang dibisikkan ke dalam dada manusia, ternyata bisikan kejahatan itu bisa dari setan maupun dari manusia, ya. Jadi yang jahat bukan cuma setan gitu ya, bukan dari kaum jin tapi juga dari kaum manusia, dan ini disunnahkan dibaca sebelum tidur. Ya, kalau Rasulullah sebelum tidur itu membaca 3 surat Qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah, supaya tidurnya terlindungi dari gangguan dan kejahatan setan gitu. Nah, kaitannya dengan kesehatan adalah kualitas tidur seseorang itu menentukan status kesehatannya. Ketika orang memiliki kualitas tidur yang tidak baik gitu ya, maka kondisi tubuhnya tidak akan fit ya. Kamu tidur gelisah, malam nggak bisa tidur. Ada yang suka insomnia di sini? Ada yang suka susah tidur? Jam 12 ke atas gitu baru bisa tidur. Padahal orang dewasa itu jam tidur minimalnya tuh 6-7 jam ya. Itu yang mesti dipenuhi. Bahkan kalau anak-anak sekolah itu masih butuh 8-10 jam untuk tidur gitu. Nah, kualitas tidur itu sangat mempengaruhi banyak kondisi kesehatan, baik kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Dan dalam agama Islam diajarkan untuk meningkatkan kualitas tidur kita membaca beberapa surat yang ada di dalam Al-Quran. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi harapannya teman-teman tidak hanya bisa menghafal surat-surat dan ayat-ayat dalam Al-Quran, tapi juga memaknai artinya dan mengetahui manfaatnya untuk apa sih dalam hidup kita, gitu ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu karena saya tidak memang begitu ahli dalam bidang tafsir Quran gitu ya. Paling tidak gambaran-gambaran kasarnya dari setiap surat tersebut kita bisa diskusikan. Ya, ada yang mau menambahkan dari teman-teman sebelum kita masuk ke materi? Cukup? Cukup ya, kita saling mengingatkan aja ya. Oke. Nah, untuk minggu ini, slide yang saya share apakah sudah terlihat ya? Sudah? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah ya. Ini adalah materi tentang pengantar dasar epidemiologi. Kalau kamu lihat materinya banyak sekali ya, dan hampir 60 slide. Nah, harusnya saya sampaikan setengahnya di minggu lalu, tapi ternyata tidak cukup. Nah, dasar epidemiologi merupakan mata kuliah wajib untuk memenuhi kompetensi calon SKM, dan ini diberikan di semester awal di tahun pertama karena nantinya akan ada epidemiologi yang lain. Ya, kalau saya tanya, ini si Muhammad udah ngantuk aja. Sambil minum boleh ya? Suara saya membuat ngantuk kah? Karena tone sama nuansa kalau online sama offline agak beda ya. Online tuh rada menjenuhkan gitu ya. Kalau offline kan kita tatap muka, ketemu langsung, kita bisa gerak sana sini gitu ya. Kalau ini kita harus standby di depan laptop, jadi lebih mudah jenuh. Nanti kalau misalnya ada yang ngantuk atau mau ke toilet bilang aja, ya di kolom chat nggak masalah. Nah, dasar epidemiologi ini menjadi dasar yang melandasi nanti perkembangan ilmu epidemiologi yang lain seperti ada epidemiologi penyakit menular dan tidak menular. Kalau di dalam kesehatan masyarakat umum itu yang akan dipelajari. Nanti kalau teman-teman mengambil peminatan epidemiologi itu akan mempelajari lagi lebih dalam ya tentang epidemiologi. Di dalamnya ada semacam mata kuliah investigasi wabah. Bagaimana cara kita mengidentifikasi kalau ada letupan kasus penyakit misalnya. Kemudian ada lagi mata kuliah tentang analisis data epidemiologi ya, gimana menggunakan aplikasi-aplikasi pengolahan data untuk menganalisis data secara epidemiologi. Dan masih banyak lagi gitu. Nah, apakah harus ambil peminatan epidemiologi? Tidak. SKM itu mendapatkan minimal 4 dasar mata kuliah epidemiologi, yaitu dasar epid penyakit menular, epid penyakit tidak menular, dan ada surveillance nanti di semester 4 atau semester 5, saya lupa. Nah, hari ini kita akan membahas sedikitnya ada 3 ya, tentang definisi, sejarah dan perkembangan, dan kegunaannya. Nah,
Definisi epidemiologi ini kalau teman-teman baca buku yang kemarin saya rekomendasikan, sudah ada yang sempat browsing, mencari atau membeli? Saya belum share di folder ya, kalau nggak salah materinya ya. Iya Ibu, belum Ibu share. Belum saya share. Nanti linknya mungkin saya kasih ke Ainu ya. Surya Andika kenapa nih? Keluar. Baru. Oke, apa namanya? Tidak ada definisi tunggal dalam epidemiologi. Artinya adalah epidemiologi itu maknanya agak banyak karena ada yang disebut modern epidemiologi juga gitu. Nah, di sini sebentar saya mau menampilkan point. Oke. Ini berasal dari bahasa Greek. Greek itu Yunani ya. Ya, dari kata epi, demos, dan logos gitu ya. Epi, demos, dan logos. Epi itu adalah atas atau permukaan. Ya, kalau demos itu penduduk, logos itu studi ya. Jadi biologi, ilmu tentang makhluk hidup gitu ya. Terus ada lagi antropologi gitu, sosiologi, itu kan ogi-ogi belakangnya semua. Nah, itu adalah ilmu. Secara apa namanya? Terminologinya, epidemiologi merupakan studi tentang distribusi dan determinan peristiwa kesehatan atau masalah kesehatan dalam populasi manusia. Jadi demosnya ini lebih kepada populasi gitu ya. Kemudian epi ini adalah apa yang ada pada permukaan populasi, yaitu tentang distribusi dan determinan masalah kesehatan gitu. Nah, ada beberapa kata kunci dalam epidemiologi, setidaknya ada 3 ya, teman-teman yang mesti diingat. Jadi dalam epi itu mempelajari apa? Ada tentang distribusi, ada tentang frekuensi, dan ada tentang determinan penyakit. Kalau kita membahas tentang distribusi penyakit atau masalah kesehatan pada populasi, itu meliputi 3 komponen. Nah, kalau kakak-kakak kelas kamu tuh menghafalnya itu OTW ya, OTW. Komponen distribusi penyakit itu berdasarkan O-nya adalah orang. Nah, kemudian T-nya adalah tempat, W-nya adalah waktu. Ya, kalau dalam bahasa Inggris adalah PPT. Person, place, and time. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. PPT, person, place, and time. Kalau dalam bahasa Indonesianya OTW, orang, tempat, dan waktu. Nah, itu untuk distribusi. Sedangkan untuk frekuensi, itu dalam ukuran frekuensi seringkali kita menggunakan 2 ukuran ini, yaitu incidence dan prevalence. Nah, teman-teman nanti akan banyak dan sering mendengar 2 istilah ini. Apa itu incidence, apa itu prevalence, nanti kita akan bahas. Kemudian yang ketiga adalah determinan. Determinan ini adalah faktor risiko. Jadi, determinan atau risk factor ya. Jadi mesti pakai tanda garis miring. Nah, risk factor itu adalah faktor yang mempengaruhi atau faktor yang memberikan risiko atas terjadinya penyakit atau masalah kesehatan. Jadi, kalau kita membahas tentang penyakit DBD misalnya ya, siapa sih yang berisiko terkena penyakit DBD? Kalau ngomongin siapa, dari karakteristik orang, maka itu tentang distribusinya. Ya, tapi ketika kita membahas tentang faktor risiko, apa saja yang dapat meningkatkan seseorang itu untuk rentan terhadap penyakit DBD? Misalnya, tinggal di wilayah yang pemukimannya atau sanitasinya banyak perkembangan jentik nyamuknya, banyak genangan air, ya, tinggal dekat sungai misalnya ya, selokan-selokan yang tergenang gitu ya. Kemudian rumah yang kurang bersih, artinya kurang bersih, misalnya bak mandinya jarang dikuras gitu kan. Kemudian banyak pot-pot bunga penampung air,
Kemudian semacam seperti dispenser air, tahu ya? Bawahnya tuh kan suka ada tatakan airnya tuh, kalau yang kelebihan keluar. Nah, itu kalau tidak secara rutin dibuang, ternyata dispenser itu menjadi faktor atau tempat perkembangbiakan nyamuk, gitu. Itu baru ngomongin tentang masalah lingkungan. Jadi determinan atau risk factor ini banyak sekali. Intinya apa yang dimaksud dengan determinan? Faktor yang dapat memberikan risiko kepada orang tersebut gitu untuk mengalami penyakit atau terjadi suatu masalah kesehatan. Nah, sampai sini paham nggak kira-kira? Paham ya? Oke. Saya mau cross check dulu. Ya, dalam epidemiologi, Ainu setidaknya mempelajari apa saja ya? Coba saya stop dulu. Ainu, tadi yang barusan kita bahas, epidemiologi setidaknya mempelajari berapa hal? Ainu sedang di 3, mobil, Ibu. Iya, Ibu. mau kemana? Ada 3, Ibu. Ada 3, apa saja? Ada distribusi, frekuensi, sama determinan risk factor. Distribusi, frekuensi, dan determinan. Ainu mau kemana? Keluar kota, Ibu, ada urusan keluarga. Oke, harus berangkat sekarang ya? Iya, Ibu. Minggu lalu saya sudah sampaikan ya? Sudah belum? Udah ya? Udah ya Mutiara ya? Mutiara manggut-manggut soalnya. Paham ya maksud saya ya? Oke. Oke, Monica. Monica, kalau distribusi tentang apa Monica? Suaranya belum di-unmute. Apa Ibu? Nah, distribusi. Distribusi itu kayak orang, tempat, waktu. Oke, orang, tempat, dan waktu. Ya, kalau frekuensi, Jundi? Jundi, gantian Monica. Thank you. Jundi? Kalau frekuensi apa? Mempelajari apa sih? Siti belum di-unmute. Saya belum dengar suaranya. Jundi bisa dengar saya nggak? Suara saya terdengar di kamu? Oke, Sebentar, Bu. tidak bisa. Ya. Nashwa, coba Nashwa. Kalau frekuensi, apa yang dibahas? Kalau frekuensi itu ukuran frekuensi kayak incidence dan prevalence. Oke, incidence dan prevalence ya. Incidence dan prevalence penyakit. Yang terakhir tentang determinan. Ya, apa itu determinan? Aslam? Di-unmute dulu. Ya. Ibu. Determinan faktor yang mempengaruhi atau faktor yang memberi resiko atas terjadinya penyakit atau masalah kesehatan. Oke, faktor yang mempengaruhi atau yang dapat meningkatkan risiko terjadinya masalah kesehatan. Ya. Oke, jadi tadi semua menyimak ya. Kita lanjut ya. Kita share screen lagi. Salah pencet. Oke, nah sekarang tentang historinya ya. Sejarahnya epidemiologi itu panjang ya. Ini definisi menurut para ahli dulu, sorry. Nanti ada historinya. Kalau di tahun 1883 menurut Hirsch ini mirip ya, gambaran tentang kejadian, distribusi dan tipe penyakit manusia.
sama ya, determinan, deskripsi, distribusi, dan frekuensi gitu. Ini mirip. Kemudian menurut Frost tahun 1927 itu tentang masalah penyakit, ini bukan masalah tapi masalah ya, masalah penyakit infeksius seperti riwayat alamiah penyakit infeksius. Gambarannya seperti itu. Kemudian menurut Greenwood ya, EPID itu apa sih? Studi penyakit sebagai fenomena massal secara sederhananya. Gambaran tentang penyakit fenomena massal artinya terjadi pada penduduk gitu ya. Banyak terjadi pada masyarakat. Kemudian kalau Lilienfeld menyebutkan bahwa epidemiologi sebagai studi distribusi penyakit. Sama ya, atau kondisi dalam populasi dan faktor yang mempengaruhi distribusi ini. Ya, kurang lebihnya serupa dengan definisi secara umum. Nah, EPID itu dikenal sebagai ilmu dasar kesehatan masyarakat. Kenapa? Yang saya bilang di minggu lalu, EPID dan biostatistik itu tools ya, teman-teman ya, alat dalam ilmu kesehatan masyarakat. Kenapa? Karena dalam epidemiologi dapat menyediakan data untuk pedoman aksi kesehatan masyarakat. Kegiatan-kegiatan Kesmas gitu. Landasannya adalah epidemiologi karena bisa menyediakan data tentang penyakit infeksi, berapa yang sakit, berapa yang meninggal, siapa yang sakit, gitu ya, di mana itu terjadi itu dalam studi epidemiologi. Kemudian gambaran penyakit kronis pun demikian. Misalnya kita bisa memproyeksi dalam beberapa tahun ke depan berapa orang yang akan mengalami obesitas. Gitu. Tahun 2030 misalnya, diprediksi berapa persen anak-anak akan mengalami obesitas. Itu studi epidemiologi yang bisa melakukan itu gitu ya. Kemudian cedera intensional dan non-intensional ini cedera yang terjadi secara sengaja maupun yang tidak sengaja atau aksidental. Ya, cedera artinya misalnya kecelakaan lalu lintas itu aksidental ya. Kalau cedera intensional itu adalah cedera atau disabilitas yang terjadi ketika merupakan manifestasi atau dampak dari penyakit tidak menular. Contohnya adalah diabetes. Nah, orang yang punya penyakit diabetes itu akan mengalami cedera seperti apa? Seperti luka yang sulit sembuh, ya. Kemudian misalnya bahkan sampai disfungsi organ-organ yang lain, misalnya matanya tidak bisa melihat, ya, karena faktor sistem saraf matanya sudah banyak terpenuhi oleh zat gula di dalam darahnya gitu ya, dan lain sebagainya. Itu namanya cedera intensional. Kemudian kesehatan mental ya. Berapa persen remaja yang mengalami depresi, yang pernah punya niat untuk melakukan bunuh diri gitu ya. Berapa persen ibu yang mengalami depresi dan lain-lainnya. Ini masalah kesehatan mental yang bisa disediakan datanya oleh epidemiologi. Lalu ada apa lagi? Ada tentang nutrisi. Ya, berapa stunting misalnya. Indonesia itu punya satu prioritas untuk menurunkan masalah gizi, yaitu stunting pada balita. Ya, Presiden kita punya target nurunin stunting dengan angka yang sangat drastis gitu ya, sehingga itu menjadi satu concern utama dalam upaya pelayanan kesehatan masyarakat. Kemudian pendidikan dan promosi kesehatan tentang edukasi ya, kemudian tentang pembiasaan perilaku-perilaku gaya hidup yang sehat itu masuk ke dalam penyediaan datanya dari epidemiologi, lalu perencanaan kesehatan juga bentuk rekomendasi ke rekomendasi seperti apa, administrasi kesehatan masyarakat, serta pelayanan pengobatan medis. Nah, dalam studi epidemiologi nanti pada perkembangannya, teman-teman akan mengetahui, nggak sampai belajar detail, bahwa epidemiologi itu ada yang namanya epidemiologi klinis. Ya, jadi epidemiologi klinis ini adalah merupakan satu spesifikasi ilmu epidemiologi juga yang concern terhadap masalah-masalah penyakit yang sudah tahap lanjut gitu. Jadi biasanya dipelajari secara detail oleh para dokter di rumah sakit, gitu ya. Nah, jadi di dalam epidemiologi itu memiliki beberapa ruang lingkup. Ya, itu yang ada definisinya, kita mendefinisikan penyakit itu apa, disebabkan oleh apa, lalu kejadian penyakit, occurrence ya, penyebabnya apa, luaran itu adalah outcome
ya. Mungkin di sini saya bukan keluaran. Outcome atau prognosis ya. Ini kayaknya prognosis. Lebih ke prognosis. Kalau prognosis tuh kalau misalnya dia sakit, apa yang bisa terjadi? Kayak misalnya kalau orang sakit flu, prognosisnya baik. Kenapa baik? Karena kalau flu itu kemungkinan besar bisa sembuh, ya. Tapi kalau orang sakit jantung, prognosisnya gimana? Cenderung buruk ya. Karena apa? Karena bisa menimbulkan komplikasi lain gitu. Dari mulai misalnya sumbatan pembuluh darah sampai ke serangan jantung koroner ya, secara mendadak gitu ya. Kemudian dan dalam ruang lingkup epidemiologi ada pengelolaan penyakit dan pencegahan penyakit. Jadi upaya pencegahan dan pengelolaan atau penanggulangan ya. Nah, dalam epidemiologi ada beberapa aktivitas. Yang pertama apa? Mengumpulkan data gitu ya dan menganalisis data pencatatan vital. Jadi kayak kamu udah dapat dasar kependudukan belum? Atau semester ini dapat? Atau belum? Belum ya? Mungkin di semester 3 ya. Nah, catatan vital itu seperti angka kelahiran, angka kematian dalam setahun itu ada berapa bayi sih yang lahir di Indonesia misalnya ya. Kemudian ada berapa sih yang meninggal gitu. Nah, itu masuk ke dalam catatan vital. Kemudian ada tentang pengumpulan dan analisis data morbiditas. Misalnya, berapa yang sakit di rumah sakit, di klinik, ya sakitnya sakit apa, yang hipertensi berapa persen, kemudian yang mengalami gangguan pencernaan berapa persen, gastrointestinal gitu ya. Kemudian ada lagi misalnya yang mengalami penyakit DBD berapa persen, itu yang mengumpulkan data adalah sistem epidemiologi ya. Kemudian pemantauan penyakit dan masalah kesehatan komunitas yang lain. Jadi kayak sanitasi dan lain-lain ya itu juga masuk pendataannya dalam epidemiologi. Dan yang poin keempat adalah tadi yang saya bilang dalam mata kuliah spesial di epidemiologi peminatan EPID itu ada investigasi wabah. Ya, kejadian luar biasa kayak gini. Di satu sekolah ya setengah siswanya, misalnya 50% siswanya itu mengalami diare dan muntah-muntah misalnya. Ya, itu hal yang biasa atau luar biasa? Hal yang biasa atau yang luar biasa tuh kalau kejadian seperti itu? Kamu pernah membaca berita atau mendengar berita misalnya ada sekolah yang siswanya itu sebagian besar mengalami diare dan muntah-muntah misalnya ya. Ya Dewi, itu hal yang biasa atau luar biasa Dewi? Luar biasa, Bu. Luar biasa ya, kejadian luar biasa. Kejadian yang seharusnya tidak terjadi ya. Anak sekolah tuh harusnya nggak sakit ya di sekolahnya. Ya, itu ketika diidentifikasi misalnya ternyata mereka habis makan catering dari sekolahnya gitu ya. Makan siangnya tuh kan ada sekolah yang makan siangnya disediakan catering gitu ya. Nah, habis makan catering itu setengahnya ternyata diare dan muntah-muntah. Artinya apa? Nah, studi untuk menginvestigasi penyebab dari diare dan muntah-muntah mendadak yang menyerang pada setengah dari siswa di sekolah tersebut gitu, itu namanya investigasi kejadian luar biasa. Ya, seperti itu. Kemudian merancang dan melaksanakan penelitian kesehatan ini. Saya bilang, kenapa epidemiologi menjadi tools? Karena teman-teman, apapun peminatanmu nanti gitu ya, EPID kah, K3 kah, Gizi kah, Counseling kah, MRS kah, misalnya Promkes atau Kespro. Kalau kamu melakukan penelitian dalam skripsi, itu metodenya ada di epidemiologi. Ya, gitu. Kemudian, pencet. Ada lagi merancang dan melaksanakan registrasi kesehatan ya. Bikin rancangannya itu ada di epidemiologi, screening penapisan yang minggu lalu saya bilang kayak sadari ya, tes IVA. Udah pernah saya jelasin ya? Di minggu lalu, udah belum? Sadari itu apa ya? Sadari apa? Masih ingat nggak? Pemeriksaan payudara mandiri. Oke. Pemeriksaan payudara secara mandiri itu bentuk screening atau penapisan untuk suatu penyakit kanker payudara ya.
Dan biasanya programnya itu dalam inisiasi epidemiologi. Kemudian mendeskripsikan penilaian efektivitas keberadaan pengobatan yang baru. Misalnya ada satu pengobatan baru, cara ngukurnya, cara menilainya gimana buat menyimpulkan bahwa obat itu efektif loh gitu. Ya, kayak misalnya ada obat awal-awal COVID itu kan obatnya masih belum jelas ya teman-teman ya. Dikasih ini, dikasih itu gitu kan ya. Di sini ada yang pernah kena COVID di awal-awal? Dulu tuh dikasih obat apa tuh namanya tuh, saya lupa. Dan ternyata setelah dilakukan studi lebih lanjut, obat itu justru memperparah gejala COVID, bahkan menimbulkan efek samping lain gitu ya. Nah, itu kan perlu ada metode untuk menilai apakah pengobatannya sudah tepat atau belum. Itu digunakan ilmu epidemiologi. Terus mendeskripsikan riwayat alamiah penyakit. Apa itu riwayat alamiah penyakit? Riwayat alamiah penyakit itu adalah semacam perjalanan penyakit, mulai dari agennya, penyebab penyakitnya, misalnya virus, ya, virus flu aja gampangnya. Dari mulai masuk ke tubuh manusia, misalnya kamu nih kuliah offline gitu, di kelas kamu, di samping kamu ada teman kamu yang bersihin haci gitu ya. Nah, dia nggak pakai masker nih. Kemudian esok harinya kok kamu hidungnya gatel ya, gitu. Kok kamu bersin-bersin ya besokannya gitu. Nah, dari mulai teman kamu bersin itu mulai terjadi penyebaran virus, ya kan? Penyebaran virus sampai si virus itu masuk ke sistem pernafasan kita gitu, yang masih sehat dan hingga muncul gejala pertamanya besok harinya kamu merasa gatal hidungnya, bersin-bersin, kemudian sakit tenggorokan, badannya meriang gitu. Nah, itu masuk ke dalam tahapan riwayat alamiah penyakit. Gitu ya. Kemudian yang ke-10, identifikasi individu atau kelompok pada populasi umum terhadap peningkatan risiko pengembangan penyakit tertentu. Nah, ini maksudnya apa? Populasi atau individu itu dapat kita kita pelajari karakteristiknya untuk menilai nanti ke depannya mereka akan kena sakit apa ya. Kayak misalnya gini, dalam satu wilayah banyak bayinya. Ya, banyak bayi yang baru lahir gitu, sama ibu menyusui. Artinya apa? Ini kalau tidak dipantau status gizi bayinya, maka kemungkinan di beberapa tahun ke depan anak-anaknya itu akan banyak yang gizi buruk gitu ya. Jadi posyandunya nih harus digerakin banget nih. Kita harus menjamin bahwa setiap orang tua membawa bayinya dan balitanya ke posyandu untuk ditimbang berat badannya dan diimunisasi supaya terpantau pertumbuhannya itu sesuai dengan standar tumbuh kembang anak yang normal gitu kan. Kalau ternyata tidak ada pelayanan itu gitu, maka kemungkinan banyak bayi dan balita yang nantinya akan teridentifikasi gizi kurang atau bahkan stunting. Itu bisa kita prediksi ya. Jadi dari karakteristik jumlah populasi dan komposisi populasi di dalam masyarakat kita bisa mengidentifikasi masalah kesehatan apa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Gitu ya. Itu namanya studi epidemiologi. Nah, terus ada apa lagi sih keterkaitan etiologi penyakit? Penyebab penyakit. Dulu waktu awal COVID itu, apakah orang tahu kalau penyebabnya virus? Enggak kan? Ya. Enggak, dulu tuh dikira apa? Dikiranya pneumonia biasa. Pneumonia itu penyebabnya bakteri. Sehingga saat ada kasus-kasus yang pertama COVID terjadi ya, sesak nafas gitu kan ya, batuk, batuk kering gitu, demam tinggi dan lain-lain. Itu dikira pneumonia, maka dikasih obatnya adalah antibiotik gitu. Nah, ternyata perlu dilakukan studi identifikasi untuk mencari tahu etiologi atau penyebab penyakit yang baru. Oh, ternyata ini kayaknya bukan bakteri. Nah, diambillah sampel darah dari si pasien, ya kan? Terus dicari tahu etiologinya penyebabnya apa, ada kaitannya nggak sama pneumonia gitu. Oh, gejalanya mirip nih, ada sesak nafas, pneumonia. Tapi ternyata penyebabnya berbeda. Gitu ya. Itu studi keterkaitan etiologi penyakit. Kemudian identifikasi masalah kesehatan dan pengukuran besaran frekuensi atau dampak pada kesehatan masyarakat. Itu kita akan bahas detail nanti ya, ada penilaian programnya efektif apa enggak, misalnya
program pemberian biskuit ya. Siva Safira tadi udah masuk belum ya? Udah ya? Ainu. Sudah, Ibu. Udah ya. Oke. Nah, menyediakan data yang diperlukan untuk perencanaan kesehatan atau membuat putusan atau oleh badan administrasi kesehatan. Jadi nanti detailnya teman-teman akan pelajari lebih lanjut ya. Intinya adalah pada studi epidemiologi ini kita mampu menyediakan data yang bisa digunakan untuk apa saja. Kira-kira gambaran seperti itu ya. Lalu sejarah dan perkembangannya seperti apa? Nah, dulu zaman masyarakat primitif ya, manusia itu banyak percaya bahwa penyakit itu berasal dari kekuatan supranatural. Bahkan sampai sekarang, benar nggak? Ya, masih ada sekelompok orang yang masih percaya bahwa ya dia sakit, ada anggota keluarganya sakit misalnya, yang tiba-tiba muntah-muntah gitu ya. Tapi muntahnya keluar paku misalnya. Ada yang masih kayak gitu nggak di wilayahnya? Ya, dan itu dipercayai misalnya berkaitan dengan kekuatan supranatural. Atau bayi yang baru lahir kemudian mesti diberikan beberapa tradisi-tradisi kayak mesti mandi kembang gitu ya. Terus mesti pusarnya tuh mesti ditutup apa. Nah, karena untuk mencegah ini itu gitu. Nah, itu berkaitan dengan kepercayaan supranatural. Nah, sedihnya di Indonesia itu masih banyak yang percaya itu, Mbak. Padahal dari studi ini gitu ya, definisinya adalah kepercayaan itu muncul pada era masyarakat primitif gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah manusia berdamai dengan alam. Ya, berdamai dengan alam ini artinya tidak banyak kerusakan alam yang terjadi saat itu karena perkembangan teknologi juga masih belum maju ya. Orang-orang masih menggunakan sumber daya alam secara maksimal. Dari segi kendaraan masih pakai hewan gitu ya. Kemudian mencari makan itu datang langsung ke hutan gitu ya, ke kebun, punya kebun sendiri, berladang, bertani gitu kan. Ya, belanjanya tuh tukar menukar barang, belum menggunakan alat tukar uang. Dulu kamu pasti belajar. Nah, mulai abad ke-5 itu adalah eranya Hippocrates ya. Ini orangnya di abad ke-5. Nah, ini beliau dijuluki sebagai Bapak Kedokteran Modern dan Epidemiolog pertama. Ya, Bapak Kedokteran Modern dan Epidemiolog pertama yang menyatakan bahwa terjadinya penyakit pada manusia berkaitan dengan faktor eksternal yang sama penting dengan faktor personal manusia. Jadi gini, orang itu sakit karena ada faktor dari individunya, tapi juga ada penyebab dari luar. Gampangnya gitu. Ya, konsep ini pertama kali dicetuskan oleh Hippocrates di abad ke-5. Abad ke-5 artinya tahun 500-600-an ya, Masehi. Gitu. Kemudian dilanjut. Nah, beliau menuliskan beberapa buku tentang epidemik 1, epidemik 2, on airs, waters, and places. Jadi, dia berhasil mengidentifikasi bahwa banyak penyebab penyakit yang berasal dari air, udara, dan tanah. Places itu tanah ya, tempat-tempat terbuka. Nah, kemudian beliau juga yang membuat konsep tentang keseimbangan 4 cairan dalam tubuh manusia. Ya, ada konsepnya keseimbangan darah, lendir, kemudian empedu. Nah, empedu tuh ini dari ilmu kedokteran zaman dulu ya. Didefinisikan ada yang namanya empedu kuning, ada empedu hitam. Kemudian dia juga yang dapat mengidentifikasi bahwa faktor lingkungan seperti geografi, cuaca, iklim, dan perilaku makan itu mempengaruhi status kesehatan seseorang. Jadi sudah mulai maju gitu ya pola pikirnya yang dulunya orang berpikir bahwa sakit itu dari kekuatan supranatural gitu. Kemudian berkembang mulai zamannya Hippocrates. Kalau kita kaitkan sama ilmu kedokteran Islam ya perkembangannya sebenarnya kedokteran modern, perkembangan kedokteran barat itu coba kamu cocokkan ya. Juga diinisiasi oleh Ibnu Sina. Ya, Ibnu Sina dari Spanyol, Andalusia. Ya, kalau ada yang belajar sejarah Islam, tahu ya bahwa
Islam itu berhasil memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke Eropa, ya. Salah satunya adalah Andalusia. Nah, di Andalusia itu peradaban Islam sangat maju sekali sebelum terjadinya perang salib. Dan di Andalusia lahirlah para ilmuwan-ilmuwan Islam, ya. Sebelum akhirnya mereka mati dibunuh gitu ya. Nah, Ibnu Sina adalah salah satunya. Tapi karena ini perkembangan ilmunya berasal dari buku-buku barat, jelaslah pasti ilmuwan-ilmuwan Islam ini tidak dimasukkan di dalam sini ya. Kemudian di era Galen itu mengembangkan di teorinya Hippocrates ya. Ada tambahan 2 elemen. Galen menambahkan bahwa ada masalah temperamental atau kepribadian. Jadi kesehatan mental, psikologis manusia mempengaruhi kondisi kesehatan individu, itu konsepnya sudah mulai diinisiasi oleh eranya Galen. Kemudian ada yang namanya elemen prokatartik, yaitu apa? Lingkungan kerja dan gaya hidup. Jadi lingkungan itu nggak cuma air, udara, sama tanah doang loh yang mempengaruhi, tapi juga ketika orang bekerja di suatu tempat, lingkungan pekerjaannya itu mempengaruhi status kesehatannya dia gitu ya. Dan gaya hidupnya gimana maksudnya? Apakah dia rajin bergerak, apakah dia makan berlebihan gitu ya, apakah dia kurang tidur atau tidurnya cukup, itu berkaitan dengan status kesehatan. Artinya definisi lingkungannya tidak hanya sebatas pada lingkungan air, udara, dan tanah yang dimaksudkan oleh Hippocrates. Itu perkembangannya dari Galen. Nah, kemudian Galen ini siapa sih? Dia itu ahli bedah tentara Romawi. Nah, kamu bisa bayangkan. Nah, Romawi itu adalah daerah Roma ya dan Persia yang memang jadi daerah yang sempat ditaklukkan juga oleh Islam. Nah, sebelumnya kan ini kaum Romawi ini memang mereka punya peradaban yang baik ya, yang bagus yang sebelum akhirnya juga ditaklukkan oleh Islam. Nah, Galen juga dijuluki sebagai bapak fisiologi eksperimental. Nah, faktor prokartik atau cara hidup orang dan temperamen menurut Galen mempengaruhi kesehatan dan penyakit seperti yang tadi saya jelaskan. Dan juga pengaruh lingkungan lain, ya. Pengaruh lingkungan lain berupa geografi dan iklim, suhu gitu ya. Kalau tadi kan Hippocrates itu belum sampai sana gitu. Suhu yang terlalu ekstrim atau suhu yang terlalu dingin juga mempengaruhi gitu ya. Salah satunya adalah pada masalah penyakit miasma. Penyakit miasma merupakan penyakit yang jadul gitu ya, yang sudah ada sejak dulu. Nah, istilah umum untuk partikel dalam udara, jadi dia menggunakan istilah miasma. Jadi, miasma itu semacam penyakit saluran pernafasan atas ya, teman-teman, yang dia anggap bahwa kuman gitu, ada sesuatu di udara buruk itu yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia. Tapi nggak tahu itu apa, belum sampai sana gitu, belum mengidentifikasi penyebabnya apa. Nah, dulu terjadi malaria itu juga dikira gitu ya, dikira itu berasal dari udara yang buruk. Sebelum kita tahu bahwa malaria disebabkan oleh apa sih? Ada yang tahu nggak? Malaria disebabkan oleh apa? Valia? Malaria disebabkan oleh apa, Valia? Val? Iya, Bu. Malaria disebabkan oleh apa sih? Nyamuk ya, Bu? Nyamuk malaria yang membawa apa dia? Membawa apa? Siapa yang belum saya tanya? Andika, malaria nyamuknya bawa apa di dalamnya, Andika? Apa penyebab malaria? Ya, Bu, sebentar, Bu. Dari udara bukan? Kan ya? Malaria itu agennya adalah Plasmodium. Plasmodium malariae, Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax. Ada 3 macam jenis Plasmodium. Ya, udara buruk. Dulu Galen menganggapnya itu. Nah, kemudian muncullah teori miasma. Penyakit itu berasal dari udara gitu ya, dan udaranya buruk gitu. Baik dari segi suhu dan lain-lainnya belum bisa diidentifikasi penyebabnya apa. Nah, era teori miasma ya. Dulu sebelum ada
Saya udah cerita tentang Jon Snow? Belum ya? Belum ya? Jon Snow itu bapak epidemiologi modern, karena saya ngajar dasar EPID, saya ngajar EPID penyakit menular, saya ngajar IKM, saya ngajar EPID yang suka kebalik-balik gitu, ya. Materinya yang saya kasih yang mana sih gitu ya, udah saya kasih atau belum gitu ya. Nah, jadi Jon Snow itu adalah bapak epidemiologi modern di orang Inggris ya, di London. Jadi di London tuh ada wabah kolera dulu. Nah, sebelum ada Jon Snow, kolera tuh udah ada. Orang sakit diare, muntah-muntah gitu ya, BAB darah itu udah banyak gitu dari dulu ya, kolera. Nah, penyakit kolera ini dianggap ya, emanasi material non-organik berupa gas berbau busuk. Jadi pokoknya mereka percaya berasal dari udara yang kotor, gampangnya gitu ya. Berasal dari udara yang kotor. Nah, miasma diyakini merupakan uap beracun yang dihasilkan dari dekomposisi atau pembusukan organik yang umum ditemukan dalam kehidupan. Artinya gini, mereka sudah percaya ada faktor eksternal yang mempengaruhi masalah kesehatan, tapi masih belum tahu agentnya apa. Karena kan mikroskop itu belum ditemukan gitu ya. Kita belum tahu bahwa ada zat-zat renik lain yang kecil-kecil seperti virus dan bakteri yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia. Nah, kemudian di tahun 1624 sampai 1689 ada eranya Thomas Sydenham. Nah, Thomas Sydenham ini dianggap sebagai Hippocrates-nya Inggris. Kalau tadi Hippocrates itu berasal dari Roma ya. Nah, kalau, Thomas Sydenham ini berasal dari Inggris dan beliau juga bapak epidemiologi. Itu siapa sebenarnya bapak epidemiologi ya? Banyak banget sih bapak epidemiologi gitu kan. Ada Hippocrates yang paling tua sekali Hippocrates, kemudian ada Thomas Sydenham dan yang, paling terkenal itu karena konsepnya masih kita pakai sampai sekarang adalah Jon Snow ya. Epidemiologi modern. Dia yang berhasil menemukan adanya, kuman kolera, Vibrio cholerae di dalam air yang digunakan oleh masyarakat London sehingga menyebabkan diare. Intinya seperti itu. Nah, Thomas Sydenham ini punya konsep bahwa atmosfer dapat mengakibatkan perubahan konstitusi epidemik. Konstitusi epidemik itu apaan sih, Miss? Gitu ya. Jadi udara masih tentang udara. Jadi mereka tuh dulu mengorek-ngorek udara, ada apa sih di udara gitu ya. Dan, konsepnya Thomas Sydenham ini menduga gitu bahwa, perubahan udara, lapisan udara, ini udah mulai agak meluas ya. Lapisan udara kan kalau kita belajar, geografi ada atmosfer ada 7 lapis ya kalau nggak salah ya, apa berapa lapis tuh? Stratosfer, terus ada hidrosfer gitu ya, sampai lapisan paling luar. Nah itu oh hidrosfer sih, atmosfer tuh ada banyak banyak lapisannya, saya lupa namanya lagi. Nah, pada lapisan-lapisan atmosfer itu mengakibatkan perubahan konstitusi epidemik. Konstitusi epidemik ini adalah perubahan, pola penyakit pada masyarakat. Jadi misalnya kalau musim panas orang-orang sakit apa, kalau musim dingin orang-orang sakit apa, itu kan dari faktor atmosfer ya, cuaca, iklim ya. Nah, itu yang diprediksi oleh Thomas Sydenham, cuman masih belum tahu kenapa berubah gitu ya. Kemudian di tahun 1758 sampai 1843 ada namanya era Noah Webster, kita biasanya menyebutnya sebagai era Webster. Nah, dia orang Amerika ya, dia sebagai pengumpul American Dictionary, di bidang kesehatan, jadi kayak bikin kamus definisi-definisi kesehatan di Amerika dan, dia juga mengatakan bahwa epidemik berkaitan dengan faktor lingkungan. Ya, epidemik berkaitan dengan faktor lingkungan, kejadian penyakit berkaitan dengan faktor lingkungan. Itu secara generalnya si Webster punya teori seperti itu. Dan kemudian, eee, mulai, muncul namanya era jasad renik atau germ. Nah, jasad renik virus, bakteri dulu disebutnya jasad renik atau germ gitu, dan penyakit infeksi atau menular. Ini ada si, Hieronymus, Fracastorius tahun 1478 sampai 1553 itu dia adalah sastrawan dan dokter dari Itali yang pertama kali menyebutkan bahwa penyakit disebabkan oleh germ. Pokoknya ada makhluk yang tidak terlihat gitu ya, mereka sebutnya germ. Makanya sampai sekarang bakteria, virus itu seringkali disebutnya sebagai germ. Penyakit ini ditransmisikan dari orang ke orang melalui satu partikel yang sangat kecil. Nah, si Fracastorius ini sudah mulai bisa mengidentifikasi penyebab tersebut. Jadi, sangat panjang proses perkembangan ilmu epidemiologi. Ya,
Dan di eranya Edward Jenner, ya, dia mendukung teorinya Fracastorius sehingga dia yang melanjutkan. Dulu terjadi wabah cacar. Kamu mesti tahu cacar yang terjadi pada zaman tahun 1700-an itu beda dengan cacar yang sekarang. Cacar yang dulu tuh cacar api, teman-teman, yang bisa menyebabkan kematian, bukan cacar air ya. Kan ada yang pernah kena cacar di sini? Bintil-bintil di kulit gitu. Kemudian kalau yang belum pernah, kalau belum pernah kena cacar, kemudian belum vaksin, segera vaksin ya. Ya, coba kamu tanya orang tuamu, "Saya masih kecil pernah kena cacar nggak?" Kalau belum pernah kena cacar sama sekali dan belum vaksin, segera vaksin. Karena cacar saat dewasa tuh nggak enak. Bekasnya nggak hilang gitu ya. Jadi, yang belum pernah kena cacar, vaksin dulu. Nah, kalau cacar zaman dulu tuh cacar api, ya. Cacar api itu artinya, kulit yang ada lesi-lesi, bintil-bintil cacarnya itu, ketika dia pecah, pecahnya itu meletus. Kenapa disebutnya cacar api? Panas, mengeluarkan efek panas ya, sehingga membuat luka pada kulit gitu. Nah, dan itu juga bisa menyebabkan kematian karena komplikasi dan keterlambatan pengobatan. Nah, si Edward Jenner adalah penemu vaksin cacar api. Makanya kenapa sekarang udah nggak ada cacar api, karena cacar api itu sudah eradikasi, sudah tidak ada penyebabnya. Agent penyebabnya sudah nggak ada sama sekali ya. Jadi beliaulah merupakan orang yang pertama kali mampu membuatkan vaksin cacar. Karena sudah tahu ada germ gitu ya. Akhirnya sampel darah dari si penderita cacar itu diambil, kemudian diolah oleh dia dan rekan-rekannya, dan dibuatkanlah vaksin diuji coba pada manusia gitu. Jadi vaksin yang paling tua adalah vaksin cacar ya. Cacarnya bukan cacar yang sekarang tapi. Nah, kemudian era Ignaz Semmelweis. Nah, dia itu ahli obstetri, ahli kesehatan kandungan ya dari Hungaria. Nah, fokusnya itu pada ibu-ibu hamil yang melahirkan. Jadi dulu setelah perempuan melahirkan, perempuan itu selalu sakit demam pada masa nifasnya. Nah, ini nggak tahu nih kenapa pada demam gitu ya. Nah, kemudian si Semmelweis ini mengambil melakukan uji coba untuk meminta dokter-dokter yang membantu ibu-ibu melahirkan ini mencuci tangan sebelum menolong persalinan. Jadi dulu tuh hygiene sanitasi masih sangat-sangat lemah gitu, masih sangat-sangat rendah ya. Mereka masih belum realize bahwa cuci tangan itu hal yang penting sekali gitu. Tangan tuh harus steril sebelum menyentuh bayi, sebelum menolong persalinan gitu. Dan ternyata ini terbukti. Ketika dia meminta dokter-dokter obstetri yang lain itu untuk cuci tangan sebelum membantu perempuan melahirkan, akhirnya ibu-ibu yang melahirkan ditolong oleh dokter yang cuci tangan itu nggak ada lagi yang demam, gitu ya. Artinya apa? Ibu yang demam itu karena kena kuman dari tangannya para dokter yang bantu proses melahirkannya gitu. Itu konsepnya dulu seperti itu. Kemudian di tahun 1827 ada Louis Pasteur, mungkin teman-teman pernah dengar nama beliau ya. Dan Louis Pasteur ini berkontribusi dalam menguatkan teori James dengan mendemonstrasikan efektivitas imunisasi pada pencegahan rabies. Nah, setelah vaksin cacar itu berhasil dibuat, kemudian Louis Pasteur ini juga mengembangkan vaksin rabies. Ya, tahu rabies ya? Disebabkan oleh apa? Anjing. Ya, jadi dia adalah penyakit yang dibawa dari hewan ke manusia. Dulu itu apalagi di Eropa gitu ya, banyak sekali anjing-anjing liar yang lalu lalang gitu kan di rumah-rumah warga gitu, dan anjing-anjing liar tersebut tuh sakit. Kemudian saat sakit dia secara membabi buta menggigit orang yang ada di dekatnya gitu. Dan orang yang kena kegigit itu mati dengan cepat. Rabies itu penyakit mematikan ya teman-teman ya. Jadi nggak boleh sama sekali kena gigit sedikit pun ya, kayak zombie gitulah ya. Film-film zombie kamu tahu ya, sekali digigit zombie langsung berubah jadi zombie gitu kan. Nah, kalau rabies itu orang yang kena rabies nanti akan kejang kemudian meninggal dunia. Itu separah itu virusnya gitu. Dan Louis Pasteur ini berhasil membuat
imunisasi rabies tapi dia belum mampu mengisolasi virus rabies ya. Dan kemudian di era 1662 ada John Ground. Nah, John Ground ini dia beda concern, dia fokus pada angka kematian. Ya, data mortalitas. Mortalitas adalah angka kematian. Ya, pada tahun 1662. Nah, Ground ini dijuluki sebagai The Columbus of Biostatistics. Jadi John Ground salah satu bapak biostat juga ya, yang dia menulis buku The Nature and Political Observation Made Upon the Bills of Mortality. Dia orang Inggris, teman-teman. Di John Ground ini, jadi dulu tuh di Inggris itu banyak penyakit menular ya, yang disebut Black Death. Kamu tahu Black Death? Kematian hitam. Jadi kalau belajar sejarah dulu para kolonial mereka kan berpindah dari satu negara ke negara lain melalui berdagang, misalnya pakai kapal ya, pakai kapal laut ya. Nah, kapal-kapal itu kan dia berlabuh di dermaga-dermaga. Eropa, yang tahu posisi Eropa itu kan banyak sungai-sungai kecil ya, sama antar negara itu dihubungi oleh selat-selat kecil. Nah, itu ternyata seperti dari Venezuela ke Inggris gitu ya. Nah, itu ternyata kapal-kapal itu orang-orang yang ada di kapal membawa virus ya, yang kemudian menyebabkan kematian disebutnya Black Death. Nah, di Inggris, orang-orang Inggris sebagai negara yang juga tingkat perdagangan kelautannya itu tinggi, itu banyak yang mati gitu. Karena kan mereka banyak menerima pendatang-pendatang dari luar negeri ya di pelabuhan itu. Nah, kemudian banyak masyarakat yang mati dan si John Ground ini fokus sama pencatatan angka kematiannya berapa sih yang mati gitu. Ya, makanya kenapa dia mengaitkan antara pengamatan alami masalah penyakit itu dan juga kebijakan politik, political observation. Kenapa dibolehin orang-orang yang sakit itu masuk ke Inggris gitu loh. Ya, jadi dia mengaitkan itu. Ya, made upon the bills of mortality. The bills of mortality ini adalah catatan kematian orang Inggris pada masa itu. Nah, kemudian kita kembali ke John Ground. Ini kayaknya urutannya nggak urut. Melakukan kuantifikasi yang pertama dari pola kelahiran, kematian dan kejadian penyakit, kemudian mencatat perbedaan laki-laki dan perempuan. Mana yang lebih banyak mati, laki-laki apa perempuan gitu ya. Kemudian perbedaan urban rural di perkotaan sama di pedesaan gimana, banyak yang matinya lebih banyak mana, variasi musiman ya. Kalau misalnya musim panas, summer seperti apa, musim gugur seperti apa, musim salju atau musim dingin seperti apa, dan musim semi seperti apa penyakitnya, itu John Ground yang membuat analisis itu, dan kemudian dia juga yang menciptakan 2 prosedur dasar dalam biostatistik yang sampai sekarang masih dipakai oleh kita, yaitu tentang estimasi populasi. Ya, kita bisa memprediksi berapa jumlah populasi di suatu wilayah pakai rumusnya John Ground dan juga dengan konstruksi life table. Life table ini nanti aja saya jelasin ya, karena kamu pasti nanti bingung. Kemudian di tahun 1839, nah, ada namanya William Farr. William Farr ini seorang dokter dan dia concern kepada bidang statistik dan surveillance ya, pengumpulan data kematian melanjutkan upayanya John Ground tadi gitu. Kemudian ada lagi si William Farr inilah yang pertama kali ya merumuskan International Classification of Disease (ICD). ICD yang sekarang udah sampai ke 10. ICD-10. Artinya apa? Dari 1839 sampai 2023 sekarang sudah terjadi perubahan sedikitnya 10 kali untuk klasifikasi penyakit secara internasional. Artinya apa? Banyak penyakit baru ya. Banyak penyakit baru. Direvisi lagi gitu. Ya. Jadi sekarang kita masih pakai loh ya, ICD-10 itu untuk definisi klasifikasi penyakit di seluruh dunia masih pakai ICD-10 yang diinisiasi oleh William Farr. Nah, kemudian memperluas analisis data morbiditas dan mortalitas epidemiologi. Jadi angka kesakitan dan kematian itu dianalisis sama dia, kegunaannya buat apa aja itu mulai makin berkembang. Dan juga
dia melihat efek status perkawinan, pekerjaan, dan ketinggian. Maksudnya adalah antara orang yang sudah menikah dengan yang belum menikah, apa perbedaan penyakitnya? Antara orang yang sudah aktif secara seksual dan tidak, apa perbedaan penyakitnya? Lalu antara pekerjaan itu apa perbedaan penyakitnya? Nah, itu dianalisis oleh William Farr. Kemudian di tahun 17, ini agak mundur nih. Ini soalnya saya minta tolong asisten saya buat nge-arrange ya urutannya, jadi kayaknya dia nggak lihat tahunnya. Sebelum William Farr ada James Lynn. James Lynn ini dia dihadapi masalah scurvy. Kamu tahu scurvy? Scurvy? Apa scurvy? Sariawan mulut yang banyak ya. Sampai ke gusi-gusi gitu ya. Itu scurvy. Kamu cari tahu. Nah, dia melakukan eksperimen dengan jeruk. Kamu tahu kandungan jeruk apa? Vitamin C. Iya, iya kan? Vitamin C gitu dan si James Lynn ini enaknya jadi orang dulu gitu ya. Karena emang ilmunya belum ketahuan banyak. Kalau sekarang kita nyari invention gitu, temuan-temuan baru tuh agak sulit karena kayaknya orang-orang dulu tuh udah temuin semua gitu. Ini dialah yang pertama kali menemukan sariawan itu obatnya vitamin C yang banyak gitu ya. Scurvy dan dia membuktikan bahwa makan jeruk merupakan obat untuk scurvy gitu. Ini si James Lynn ya. Nah, kemudian Peter Panum dia yang menghadapi penyakit campak di Pulau Faroe ya di tahun 1875. Dia melakukan studi epidemiologi klasik dan inilah masuknya era Jon Snow. Ini ya saya bilang inilah Jon Snow teman-teman. Kalau orang-orang epid ini sangat memuliakan Jon Snow gitu ya. Karena karena dialah kita mampu punya pola pikiran seperti ini gitu. Nah, beliau adalah ahli anestesi. Sebenarnya dokter dulunya ya. Dan sebagai bapak epidemiologi lapangan dan bapak epidemiologi modern sebenarnya. Kenapa disebut lapangan? Karena dia yang berhasil menginvestigasi serial kasus yang terjadi di satu kota London, kolera. Banyak orang yang mati karena sakit kolera. Dan ketika orang-orang mengira kolera itu dari udara, dia nggak percaya. Gitu. Si Jon Snow ini, dia membuat peta. Jon Snow membuat peta, ada nggak di sini? Nah, kita cerita di sini ya. Oke, si Jon Snow. Si Jon Snow ini melakukan investigasi kolera di London. Kemudian terjadi wabah kolera di Inggris tahun 1853 sampai 1854. Si Jon Snow ini punya dugaan atau hipotesa. Hipotesa itu dugaan ya. Tebakan gitu. Tebakan sementara. Apa yang menjadi penyebab dari wabah tersebut? Walaupun penyebabnya belum diketahui. Kuman kolera, vibrio kolera itu belum tahu, belum ada. Tapi si Jon Snow ini percaya bahwa ada namanya agent atau contagion yang menyerang dapat disebarkan melalui air yang tercemar tinja. Jadi gini teman-teman. Gambarnya ada nggak di sini ya? Oh, nggak ada di sini. Saya masukinnya di epid menular berarti. Nah, si Jon Snow ini mana ya? Jadi saya kasih di gambar peta ini aja deh. Nah, jadi yang lebih ininya tuh gambarannya banyak titik-titik orang yang sakit dan meninggal di daerah sini nih. Nah, kamu bisa lihat di sini ada pump ya. Pump pompa air. Kalau di kita tuh kayak PDAM-nya gitu ya. Air pumpnya gitu, air pumpnya. Nah, dia mencurigai ketika dia melihat kasus-kasus kolera itu pada satu peta wilayah London kok ngumpul di tengah yang sakit gitu. Jadi banyak yang sakit nih di titik-titik sini. Dan dia yakin ini bukan karena udara. Kalau udara kan dia bisa terbang kemana-mana kan. Nah, tapi kok kenapa sakitnya tuh adanya di sini aja gitu. Hingga dia mengidentifikasi apa yang digunakan oleh orang-orang di sekitar sini yang berasal dari sumber yang sama. Sampai akhirnya dia menemukan bahwa mereka mengonsumsi air yang berasal dari satu pompa yang sama. Kamu tahu kan kalau di luar negeri itu air minum langsung dari keran ya? Ya kan, nggak pakai dimasak ya. Kalau yang pernah ke luar negeri atau pernah nonton-nonton film gitu kan tahu ya. Nah,
Jadi keran wastafel ditadahin gelas dia langsung minum gitu kan kalau kita lihat di luar negeri. Makanya kalau hotel-hotel di Indonesia tuh mesti ditulis jangan diminum gitu ya, karena beda sama di luar. Karena kalau tamu-tamu dari luar datang ke hotel Indonesia air kerannya diminum sama dia kan rasa favorit ya. Nah, sama di sana tuh dari dulu begitu gitu. Makanya kenapa si Jon Snow ini menduga kayaknya mereka mengonsumsi air yang dari sumber yang sama gitu. Akhirnya dia bisa menyimpulkan bahwa penyebab penyakit kolera itu berasal dari air pompa ini gitu ya, saluran air ini yang sepertinya tercemar, tapi dia masih belum tahu tuh pencemarnya apa. Intinya dia menduga seperti itu karena dia melihat adanya pola sebaran kasus orang-orang yang sakit kolera berada di satu wilayah yang sama dan berdekatan. Dan ternyata ketika ditelusuri, oh aliran pipanya tuh mengalirnya ke sini gitu. Makanya kenapa banyak orang-orang yang sakit. Kira-kira seperti itu ya. Nah, pada metodenya Jon Snow, dia membandingkan angka kematian kolera di wilayah yang berbeda yang tadi saya bilang ya. Dia membandingkan antara wilayah yang dengan saluran air tadi dengan saluran yang beda. Ternyata lebih banyak yang mati di saluran air yang tadi gitu. Itu disebutnya studi ekologi. Dia membandingkan antar wilayah. Kemudian dia juga membandingkan angka kematian mortality rate kolera dari kelompok individu menggunakan penggunaan suplai air minum yang beda. Nah, kalau teman-teman tadi saya jelaskan itu wilayahnya. Nah, kemudian yang kedua dia membandingkan antara suplai air minum yang beda menggunakan studi cohort. Jadi dia nggak langsung menyimpulkan teman-teman, dia mencoba. Orang-orang sehat yang punya sumber air minum dari pompa yang beda dengan orang-orang yang sehat yang sumber air minumnya barengan sama orang-orang yang sakit, gitu. Dia bedakan, oh ternyata dia ikuti sampai beberapa hari, sampai beberapa minggu gitu ya. Nah ternyata orang-orang yang tinggal di wilayah yang air minumnya sama dengan orang-orang yang sakit itu lebih banyak yang sakit dibandingkan mereka yang dapat sumber air minum dari pompa yang berbeda, dari saluran pipa yang berbeda gitu. Nah kemudian di akhir dia membandingkan sumber air minumnya pada kelompok kasus dan non-kasus. Nah, yang sakit-sakit ini dilihat. Sumber air minumnya dari mana? Oh, ternyata dari pompa yang sama. Kalau yang nggak sakit, oh ternyata dari pompa yang tidak sama. Dia membandingkan yang sakit dengan yang tidak sakit. Kemudian pembandingan ini disebut dengan studi kasus kontrol. Jadi desain-desain studi ini semuanya diinisiasi oleh Jon Snow. Ya, tanpa dia sadari gitu ya, ternyata dia menginisiasi. Ini gambarannya ya. Gambarannya dari data yang didapatkan water supplier. Nah, suplai airnya di kolera itu sama Jon Snow diidentifikasi dari Southwark sama Foxhall itu dari 167.000 populasi yang mati itu 800. Kemudian dari Lambeth ada 19.000 populasi yang mati karena kolera hanya 18 dan dari keduanya ya ketika mendapatkan water supply yang merupakan temuan gitu ya dari pertemuan antara dua pompa itu ada 600-an yang mati dari 300.000. Nah, kalau kamu bandingkan kayak gini, kira-kira kamu bisa simpulkan nggak? Water supply yang mana yang terkontaminasi? Siva, water supply yang mana yang terkontaminasi, Siva? Yang dari Southwark sama Vauxhall. Ya, yang dari Southwark dan Vauxhall. Kenapa? Kenapa? Reza, kenapa Reza? Kenapa? Setuju nggak sama jawabannya Siva? Setuju, karena dilihat dari angka kematian yang disebabkan oleh kolera dari water supplier-nya Southwark sama Vauxhall itu angkanya paling tinggi di 844. Oke, death rate-nya paling tinggi ya dibandingkan yang lain. Nah, dari sinilah si Jon Snow mengambil kesimpulan bahwa penyebab kolera itu berasal dari water
supply di Southwark dan Vauxhall gitu ya. Itu penjelasannya. Hingga nih kesimpulannya adalah suplai air minum dari perusahaan Southwark dan Vauxhall lebih meningkatkan risiko kematian karena kolera dibandingkan dari sumber Lambeth gitu. Ya, itu historinya si Jon Snow. Nah, kemudian ada eranya Robert Koch. Kalau teman-teman belajar tentang sel di biologi, pernah mendengar nama Robert Koch ya? Nah, karena dia yang menemukan pertama kali Mycobacterium tuberculosis. Jadi TB, TBC ya, yang sekarang ada itu sudah ada sejak tahun 1800-an teman-teman kumannya. Dan yang pertama kali menemukan kumannya adalah Robert Koch gitu. Karena dia punya namanya formulasi postulat Koch untuk membuktikan si kuman itu beneran ada gitu ya. Nah, untung nama kumannya nggak dinamain kuman Koch gitu ya, karena nama kuman. Biasanya kan kalau penemu-penemu gitu ya, penemu apa dinamainnya nama dia gitu. Nah, ini kumannya disebut Mycobacterium tuberculosis. Kemudian berdasarkan konsep penyebab dan akibat tunggal yang spesifik. Tapi Robert Koch itu dulu masih memikirkan bahwa ya penyebabnya hanya kuman itu, single causation, satu penyebab. Orang sakit TB disebabkan hanya karena kumannya aja gitu. Ya, karena ada kuman Mycobacterium tuberculosis aja. Itu pemikiran single causation, ya. Kemudian pada era epidemiologi modern dan transisi epidemiologi di akhir abad ke-19 ya, penyebab kematian di dunia itu masih terjadi karena TB, cacar, disentri, tipes, dan difteri. Ini adalah penyakit-penyakit yang sudah lama ada. Kalau kita menyimak tadi ya, dari era sebelum Masehi itu sudah banyak penyakit. Dan transisi epidemiologi itu terjadi perubahan pola penyakit yang dipengaruhi oleh pola pola mortalitas, angka kematian, angka kelahiran, dan sosial ekonomi masyarakat atau penduduk ya. Nah, kenapa bisa terjadi perubahan tersebut? Nah, karena angka kematiannya turun, orang-orang sudah mulai bisa mencegah yang sakit ini jangan sampai mati. Kayak tadi apa namanya, siapa yang studinya di Obgyn yang membantu mencari tahu bahwa penyebab demam nifas pada ibu yang pasca melahirkan itu disebabkan oleh tangan para dokter yang kotor ya. Jadi harus cuci tangan dulu. Nah, hingga apa? Angka kematian ibu setelah melahirkan itu semakin berkurang gitu. Ya, dan sudah diketahui bahwa kolera itu disebabkan oleh air yang terkontaminasi. Maka orang-orang yang sakit kolera ini bisa tercegah dari kematian atau suplai airnya diberhentikan nih, dievaluasi, diganti dengan suplai yang baru hingga orang-orang nggak lagi sakit kolera waktu itu di Inggris ya. Jadi banyak apa namanya, perubahan pola penyakit sampai sekarang. Nanti teman-teman akan pelajari lebih dalam lagi. Sekarang gimana ya polanya gitu kan. Nah, ada 3 zaman mode transisinya, yaitu dulu sekali zaman penyakit menular dan kelaparan. Karena emang status ekonomi masih tidak sebagus sekarang ya. Dulu masih banyak perang ya. Perang Dunia Pertama gitu kan ya. Perang Dunia Kedua, Perang Salib, dan perang-perang lainnya. Dari zaman Rasul aja udah banyak perang ya kan? Dari zaman Rasul sudah banyak perang gitu. Nah, kemudian zaman surutnya pandemi. Nah, karena banyak perang itu negara tuh nggak ngurusin masyarakatnya gitu loh. Jadi mereka sibuk berperang antar negara gitu kan. Jadi orang-orang banyak kelaparan, kemudian banyak sakit. Nah, ketika sudah mulai damai dunia gitu, kestabilan dunia sudah mulai membaik, nah penyakit-penyakit menular itu sudah mulai berkurang. Ya, para ilmuwan-ilmuwan ini sudah mulai berkembang pola pikirnya, penemuan-penemuan teknologi, penemuan-penemuan kuman-kuman baru itu diketahui sudah dapat dicegah sehingga penyakit-penyakit menular sudah semakin berkurang. Dan perilaku masyarakat yang tadinya nggak tahu cuci tangan itu penting loh karena mampu membawa kuman penyakit gitu kan. Nah, sekarang kita sudah mulai realize bahwa cuci tangan itu harus dilakukan setiap hari dan paling tidak beberapa kali sebelum
sebelum beraktivitas seperti sebelum makan, setelah buang air gitu ya dan lain-lainnya. Nah, kemudian zaman penyakit-penyakit degeneratif dan buatan manusia. Nah, ini yang sekarang terjadi. Ya. Orang obesitas. Mungkin dulu yang obes hanya orang kaya. Karena orang miskin susah makannya. Tapi sekarang orang-orang miskin pun banyak yang obesitas, gitu ya. Banyak yang obesitas. Artinya penyakit-penyakit degeneratif ini sudah mulai berkembang. Dan penyakit buatan manusia. Ada dulu, zaman tahun berapa ya? Ada biological weapon. Jadi ada yang memanfaatkan. Kalau kamu suka nonton film-film sci-fi perang-perang pakai penyakit, ya disebarin kuman penyakit kayak film apa ya saya lupa. Nah, itu terinspirasi dari mana? Dari dulu beneran ada gitu. Jadi virus penyebab penyakit buatan manusia itu disebar di satu wilayah musuh supaya orang-orangnya pada sakit gitu ya. Dulu tuh sempat dibuat seperti itu. Nah, ini saya tidak jelaskan secara detail. Nah, sekarang yang ini era penyakit non-infeksi dan infeksi baru yang zaman sekarang ya. Kalau dulu ada yang namanya konsep single causation, kayak si Robert Koch menganggap bahwa penyakit TBC hanya disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Tapi kalau sekarang sudah mulai muncul konsep namanya multiple causation, ya, penyebab berganda. Ya, penyebab berganda atau banyak penyebab. Artinya, ketika seseorang mengalami suatu penyakit, itu bukan hanya disebabkan oleh satu faktor. Karena apa? Gambarannya seperti TB. TB itu oke, agentnya adalah Mycobacterium tuberculosis. Tapi, apakah semua orang yang apakah semua orang yang terpapar kuman TB itu sakit TB atau tidak? Tidak. Ya, karena ternyata paparan kuman TB ini perlu terjadi berulang-ulang. Enggak sekali orang kena kuman langsung sakit, tapi dia harus terpapar berkali-kali dulu, baru dia bisa sakit TB. Pertama itu, ya, paparannya harus berulang-ulang. Dan yang kedua, hanya orang dengan sistem imun yang lemah lah yang bisa tertular TB. Artinya ketika dia sistem imunnya baik, maka dia punya potensi untuk tidak tertular TB. Artinya apa di situ? Penyebab sakit TB itu nggak cuma karena kumannya, gitu ya. Ada faktor lain. Maka faktor lain itu disebut sebagai multiple causation, gitu. Kemudian metode EPID pada era infeksi baru, gitu ya, diperluas untuk meneliti bukan hanya penyakit infeksi. Nah, kalau dulu karena penyakitnya banyak penyakit menular, nah sekarang juga dipakai untuk penyakit yang tidak menular. Gitu. Ini ada apa namanya masih history lagi dari Joseph Goldberger ya, udah mulai tahun 19-an dia melakukan studi observasional dan eksperimental tentang pellagra, penyakit pellagra. Kamu nanti coba cari ya, pellagra tuh apa sih? Nah, penyakit ini ternyata bukan karena infeksi tapi disebabkan akibat defisiensi nikotinik asid. Asam nikotinik. Asam nikotinik bukan dari nikotinnya tembakau ya, tapi asam nikotinik yang secara alamiah dibentuk oleh tubuh. Nah, kemudian menggunakan studi epidemiologi dia ya. Jadi penyakit pellagra adalah salah satu penyakit non-infeksi yang bisa diteliti dengan studi epidemiologi. Kemudian ada Doll dan Hill, dia melakukan studi tentang kanker paru. Dari tahun 1950 sudah dibuktikan bahwa merokok itu berkaitan dengan kanker paru, ya. Makanya it's not a doubt anymore gitu, bukan lagi menjadi suatu keraguan karena sudah dari 1950 sudah terbukti. Siapa yang berjasa menemukan itu adalah Doll and Hill, dua peneliti ini. Kemudian ada Dauber dan kawan-kawan, dia mencari tahu faktor risiko penyakit kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular adalah penyakit jantung dan kawan-kawannya ya, hipertensi, kolesterol, stroke, penyakit jantung koroner gitu ya. Nah, itu diteliti oleh
si Dauber dan kawan-kawan ini di Massachusetts, USA. Kemudian ada Francis masih tahun 1950 melakukan uji lapangan untuk vaksin polio. Jadi setelah vaksin cacar yang tahun 1800-an, waktu tahun 1950 ini kamu masih ingat ini tahun pasca Perang Dunia Kedua ya, benar nggak? Nah, di zaman Perang Dunia Kedua itu banyak anak-anak yang lumpuh layu. Ya, banyak anak-anak yang lumpuh layu. Lumpuh layu tuh tahu nggak? Nggak bisa jalan gitu ya. Lemes kakinya. Nah, ternyata disebabkan oleh virus polio. Ya. Nah, si Francis inilah yang menemukan vaksin poliomyelitis pada anak sekolah. Ya. Vaksin polio diinisiasi oleh Francis pada anak sekolah. Karena biasanya menyerang anak-anak. Kemudian Friedman, Cheer, Srinivasan, Weber, dan Berenson itu meneliti tentang masalah jantung Bogalusa, dan ada John Farquhar dan kawan-kawan ini studi tentang mencegah penyakit jantung dari Oxford di Inggris ya. Nah, itu sejarahnya panjang sekali kan ya, dari tahun sebelum Masehi gitu sampai sekarang, dari eranya Hippocrates gitu sampai sekarang perkembangan ilmu epidemiologi itu terus terjadi. Jadi kalau misalnya ada yang bilang bahwa ilmu sains itu ilmu pasti, itu tidak. Ya nggak, bener nggak? Karena ternyata dari sisi epidemiologi aja masih banyak perkembangan yang dulunya dianggap benar ternyata salah loh setelah dibuktikan gitu ya. Nah, jadi dalam tonggak perkembangan epidemiologi kita bisa menyimpulkan ada setidaknya 3 tonggak perkembangan. Yang pertama adalah epidemiologi tradisional, yaitu zamannya teori miasma yang dianggapnya semuanya dari udara yang kotor gitu ya. Kemudian ada teori Gasatrenik, germ tapi dia nggak tahu germnya apa, pokoknya ada germ aja gitu. Kemudian epidemiologi modern yang membuka tirai black box epidemiologi, yang artinya penyebabnya nggak cuma satu, bisa mengidentifikasi oh ada kuman kolera di sana, oh ada kuman TB di sana, itu udah mulai masuk ke epidemiologi modern. Dan sekarang mulai berkembang di abad sekarang adalah global epidemiology, yaitu ketika kerangka pikir epidemiologi nggak cuma dari dunia medis, kedokteran, ataupun kesehatan, tapi punya kerangka pikir yang multi level ya. Level berpikirnya itu bertingkat yang nanti teman-teman diharapkan punya konsep kerangka pikir yang seperti ini. Tapi ini nanti di semester-semester lanjut ya. Nah, ini gambarannya untuk paradigma epidemiologi tradisional dan modern. Ya, teman-teman nanti bisa membaca sendiri. Dan sekarang terjadi perkembangan yang pesat epidemiologi ya. Jadi epidemiologi semuanya ada. Dari penyakit menular, penyakit tidak menular, penyakit klinis, penyakit kardiovaskular, kesehatan jiwa, kanker, sidera, reproduktif gitu ya. Banyak sekali. Dan bahkan bukan cuma penyakit. Epidemiologi ini juga epidemiologi untuk melihat pajanan atau faktor risiko. Ada epid lingkungan, ada epid gizi. Nanti di mata kuliah peminatan epid kamu akan belajar epid farmako, epid tentang obat-obatan, epid perilaku manusia, epid sosial, epid bencana, nah epid molekuler sampai epid genetik. Di negara maju kayak di Korea Selatan itu sudah ada bidang ilmu epidemiologi genetik ya. Berkembang itu. Kemudian populasi ada epid perinatal, ada epid pediatrik, ada epid geriatri sampai epid okupasi. Ini berkembang banyak ya. Ini perinatal ya. Perinatal ini epid pada ibu dan anak. Pediatrik ini epid anak ya, anak-anak dari umur 1 sampai 18 tahun. Pediatri, kalau geriatri ini lansia umur 60 tahun ke atas, dan okupasi ini adalah epid yang fokus pada penyakit akibat kerja. Ya, orang kerja apa, punya risiko penyakit apa. Gitu. Ya.
Kemudian tadi spektrumnya kalau digaris besarkan ada 3. Spektrum komunitas sosial, spektrum biologi klinis, dan spektrum molekuler dan genetik. Jadi ada 3 macam spektrum dalam tonggak epidemiologi. Kemudian kita masuk ke, ini jam berapa ya? Udah habis belum waktunya? Sudah, Ibu. Saya tetap share dulu. Sudah jam 9.50. Oke, berarti minggu depan kita lanjut ke kegunaan epidemiologi ya. Tapi sih dikit lagi. Dikit lagi. Saya singkat aja boleh nggak? Jam 10 ada kuliah lagi nggak? Nggak ya, nggak Nggak ada. ada, Ada, Ibu. Ibu. Nah, dikit lagi. Cuman lebih ke manfaatnya aja. Supaya saya nggak ada utang minggu depan kita masuk materi baru. Tentang kegunaan epidemiologi. Nah, EPID itu tujuannya untuk apa? Kalau tadi kita pelajari dari awal, deskripsi, frekuensi, sama distribusi, frekuensi, dan determinan. 3 itu ya. Distribusi, frekuensi, dan determinan. Tujuannya untuk ini. Menggambarkan, memantau prediksi status kesehatan. Ya, sebab akibat penyakit, riwayat penyakit. Ini tadi kita udah bahas juga sebenarnya. Nah, dan manfaatnya untuk apa? Ya, teman-teman nanti bisa baca. Kontribusinya juga buat apa? Banyak sekali ya poin-poin kontribusi epidemiologi. Ini saya mau kasih lihat contoh pencapaian EPID secara simpulan. Ya, cacar. Karena studi epidemiologi lah kita berhasil keluar dari wabah cacar tahun 1970. Cacar api ya teman-teman ya. Oke, cacar api, bukan cacar air yang sekarang masih ada, cacar api. Nah, ada yang namanya variola, ada yang namanya varicella. Nah, itu cacar yang mana yang sudah hangus, yang sudah eradikasi kamu bisa lihat. Nah, Indonesia itu eradikasinya adalah 1972. Dan ini dimulai sejak 200 tahun yang lalu. Yang tadi saya bilang, siapa penemu vaksin cacar pertama? Siapa? Siapa Aslam? Siapa penemu vaksin cacar pertama? Mutiara, siapa? Edward Jenner. Edward Jenner. Dan baru berhasil menghilangkan semua cacar di muka bumi ini di 1970. Nah, kemudian metil merkuri. Metil merkuri tahun 1950-an di Jepang. Pernah dengar istilah sindrom Minamata? Belum pernah? Nanti kapan-kapan kita bahas ya. Jadi kalau saya cerita nih panjang. Jadi gini, dulu di Jepang, daerah Minamata, ya, itu orang-orang pesisir pantainya ini mengalami penyakit yang kayak gini nih, lumpuh kayak gini. Ini mendadak karena mereka tuh makan ikan yang diambil dari laut. Dan ternyata ketika diidentifikasi ikan-ikan ini tercemar ya keracunan zat merkuri dari buangan kapal gitu. Gampangnya kayak gitu teman-teman ya. Dan ini tuh masalah parah banget di Jepang ya. Nanti kapan-kapan kita bahas secara detail. Nah, kemudian ada lagi itu studi epidemiologi yang mampu membuktikan itu. Dan iodine defisiensi, kekurangan iodin dulu sekali zaman saya kecil. Banyak orang-orang tua zaman dulu itu punya penyakit gondok. Bukan gondongan ya. Kalau gondongan kamu kayaknya masih pernah ngerasain. Kalau gondongan kan ini bengkak nih sampai pipi. Kalau penyakit gondok itu di sini nih. Besar di kelenjar yang di tengah sini ya. Nah, ternyata ini disebabkan oleh kekurangan yodium dan tahun 1915 ini diketahui bahwa bisa dicegah dengan pemberian garam beryodium. Makanya sampai sekarang garam kita dikasih tambahan yodiumnya gitu ya. Akhirnya udah nggak ada lagi orang yang sakit gondokan. Nah, kemudian AIDS. AIDS itu pertama kali ditemukan di Amerika tahun 1981 ya, namun sampai saat ini belum ada obatnya. Ya, belum ada obatnya. Dan obat yang dikembangkan saat ini hanya untuk menghambat perkembangbiakan virus di dalam tubuh penderita, tapi nggak bisa bunuh. Ya, nggak bisa bunuh virus, cuman menghambat perkembangan virusnya. Dan epidemiologi membantu mengidentifikasi faktor risiko dari HIV/AIDS
pola penularannya dan pola epideminya seperti apa, itu dipelajari dalam epidemiologi. Nah, kira-kira begitu teman-teman ya. Dan memang kebanyakan terjadi pada perkembangan penyakit menular. Ya, jadi penyakit menular sudah mulai dapat dikontrol saat ini karena adanya perkembangan studi epidemiologi. Kira-kira sedikit banyaknya seperti itu. Nanti slide-nya karena banyak teks, kamu bisa baca ya. Ya, kamu bisa baca. Minggu depan kita kuis ya. Minggu depan kita kuis dari materi yang ini. Kalau saya bisa buatkan soal ininya, soal tertulisnya saya share di Adlink. Kalau tidak, mungkin secara lisan satu persatu saya tanya. Oke, silakan dibaca. Jadi tugas minggu depan adalah membaca materi. Dan satu, cari sejarahnya sindrom Minamata. Ya, tolong dicari sejarahnya. Sindrom Minamata Jepang. Oke, cari di Google aja ya. Dibaca aja, nanti paling saya tanya secara lisan. Oke? Ceritain gitu kayak gimana. Sindrom Minamata Jepang. Oke, sudah? Kalau sudah, saya minta maaf waktunya agak panjang ya. Semoga bermanfaat dan kupingnya nggak panas dengerin saya ngoceh gitu. Karena ini gini, saya tawarin deh. Ini kan materi dasar nih. Mau dengerin penjelasan saya atau mau saya kasih tugas presentasi? Jadi teman-teman gantian ngejelasin gitu. Ini senyum-senyum aja. Reza ketawa-tawa tuh. Iza, gimana? Menjenuhkan nggak dengerin saya? Saya agak ngebut karena tadi banyak ya materinya. Kalau menjenuhkan, kita ganti metode gitu ya. Kita ganti metode. Tapi saya mau ngecek dulu minggu depan kuisnya bagus-bagus nggak? Kalau bagus-bagus berarti pada nggak bosen dengerin saya. Kalau misalnya kuisnya jelek-jelek, saya mesti ganti metode gitu ya. Oke. Kalau sudah kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatannya ya, jaga kesehatannya. Semoga hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih.